Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Pancasila. Bertemu dengan Ibu Nina pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi Sistem Pemerintahan di Indonesia. Semuanya sehat-sehat kan? Oke, mari kita lanjutkan. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan mencakup pengertian sistem, pengertian pemerintahan, sistem pemerintahan negara, dan sebagainya. Nah, selanjutnya pengertian dari sistem itu sendiri. Kata sistem berasal dari bahasa Latin yaitu systema dan bahasa Yunani yaitu systema. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Menurut para ahli, sistem dapat dijabarkan. Yang pertama, menurut Prajudi, sistem adalah satu jaringan prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi utama dari suatu usaha atau urusan. Menurut Profesor Sumantri, sistem ialah sekelompok bagian yang bekerja bersama untuk melakukan satu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tak dapat mengerjakan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidaknya sistem yang terwujud akan mendapat gangguan. Yang ketiga, menurut Gordon B. Davis, sistem idealah sekumpulan elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan satu sasaran. Dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat mengatakan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, saling terkait satu sama lain, dan atau sebagian atau disebut juga anak cabang dari satu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian dan demikian seterusnya hingga bagian yang terkecil. Pengertian pemerintahan. Kata pemerintah atau government secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hubernau atau nahkoda kapal, yang berarti menatap ke depan. Sementara itu, memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat dan negara. Jika kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara dibagi atau dipisah-pisahkan, pengertian pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit, pemerintahan dipahami sebagai suatu pemerintah yang berdaulat yang merupakan badan atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Dalam arti sempit ini, pemerintahan hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan atau eksekutif yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. Sementara dalam arti yang luas, pemerintahan diartikan sebagai satu pemerintah yang berdaulat yang merupakan gabungan seluruh badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah satu negara. Pengertian dalam arti luas ini mencakup juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan atau disebut juga legislatif, dan lembaga yang melaksanakan peradilan atau yudikatif. Merujuk pada pengertian sistem dan pemerintahan yang telah diuraikan di atas, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan dimiliki satu negara dalam mengatur pemerintahannya. Nah, bagaimana? Sudah jelas belum? Secara umum, terdapat dua sistem pemerintahan. Yang pertama adalah sistem pemerintahan parlementer, contohnya negara Inggris. Sistem pemerintahan presidensial, contohnya negara kita ya, yaitu Indonesia. Dan sistem pemerintahan semi-presidensial.
yang merupakan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Contoh negaranya adalah Timor Timur. Untuk memahami masing-masing pada sistem pemerintahan, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan ini dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif ini dapat dijatuhkan oleh legislatif ya, dan parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Pada sistem pemerintahan parlementer, terdapat kelemahan serta kelebihan dari sistem ini. Yang pertama, kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Dan pembuat keputusan memakan waktu yang cepat. Selanjutnya, kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Ketiga, masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Dan terakhir, parlemen dapat menjadi kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Bagaimana? Sudah paham? Selanjutnya adalah sistem pemerintahan presidensial. Contohnya negara kita ya, yaitu negara Indonesia. Cirinya, dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Ketiga, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Selanjutnya, kekurangan serta kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial. Yang akan kita ulas, kelebihannya dulu ya. Yang pertama,
badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Filipina adalah 6 tahun, dan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Selanjutnya, masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Dan penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Dan kelebihan lainnya adalah legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Nah, kalau tadi kelebihan, selanjutnya kita bahas mengenai kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas. Yang keempat, pembuatan keputusan memakan waktu yang cukup lama. Bagaimana Sobat Pancasila? Sudah paham belum mengenai sistem pemerintahan presidensial serta sistem pemerintahan parlementer? Selanjutnya akan kita bahas sistem pemerintahan yang merupakan gabungan keduanya, yaitu sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial. Nah, cirinya apa ya? Kalau sistem pemerintahan semi-presidensial ini, yang pertama dari presidensial. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka melalui Badan Perwakilan Rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Ketiga, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Dari parlementer, dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negaranya dikepalai oleh Presiden. Menteri-menterinya hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Nah, sistem semi-presidensial ini unik ya, karena merupakan gabungan antara sistem pemerintahan presidensial serta parlementer. Dalam praktiknya sangat mungkin terjadi pembagian tugas antara presiden dan perdana menteri. Contohnya, presiden mengelola urusan dalam luar negeri, sedangkan perdana menteri mengurus persoalan dalam negeri. Unik ya? Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia meliputi 7 kunci pokok, yaitu apa saja ya? Kita akan bahas 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara berasaskan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Kelima, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Nah, bagaimana Sobat Pancasila? Sudah paham belum mengenai 7 kunci pokok dari sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut konstitusi yang belum diamandemen ini? Sobat Pancasila,
Yang barusan kita ulas tadi yaitu sistem pemerintahan sebelum amandemen ya. Perhatikan baik-baik dengan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Indonesia ialah negara hukum berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, dan wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Kedua, bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional. Ketiga, sistem pemerintahan ialah presidensial. Keempat, presiden ialah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kelima, kabinet menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Keenam, parlemen terdiri atas dua atau bikameral ya, yaitu DPR dan MPR. Yang ketujuh, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK atau Mahkamah Konstitusional dan KY yaitu Komisi Yudisial. Bagaimana Sobat Pancasila? Bisa tidak membedakan antara sistem pemerintahan sebelum dan setelah di amandemen? Bu Nina tunggu ya komentarnya. Sobat Pancasila, kita sudah bahas tentang apa pengertian sistem, apa pengertian dari pemerintahan, lalu kita juga membahas sistem pemerintahan yang ada di dunia. Selanjutnya, yang tidak kalah menarik adalah ulasan mengenai perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga saat ini ya. Yang pertama kita bahas adalah sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Lama periodenya dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Bentuk negara yaitu kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Konstitusinya ialah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan periode 1949 hingga 1950. Lama periode dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Bentuk negara, serikat atau federasi, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer atau semi kuasi parlementer, konstitusinya yaitu konstitusi RIS ya. Yang ketiga, sistem pemerintahan periode 1950 hingga 1959. Lama periode sejak tanggal 15 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer, konstitusi, undang-undang dasar sementara 1950. Yang keempat, yaitu sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966 atau disebut juga Orde Lama. Lama periode yaitu tanggal 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sistem pemerintahan periode 1966 hingga 1998 atau disebut juga Orde Baru. Lama periode sejak tanggal 22 Februari 1966 hingga 21 Mei 1998. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan sistem pemerintahan periode 1998 hingga saat ini. Lama periode berawal dari 21 Mei 1998, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Begitulah mengenai perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia ya. Nah, bagaimana?
adakah yang akan ditanyakan? Silahkan nanti bertanya di Google Classroom ya. Sobat Pancasila, terdapat beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Apa saja sih? Uniknya, kalau di Indonesia, variasinya adalah yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kewenangan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budgeting. Kurang lebih seperti itu variasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Sangat unik ya, bangga jadi warga negara Indonesia. Sobat Pancasila, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung dari pembahasan kita. Nah, setelah menyimak materi tadi, dapatkah kalian menganalisisnya? Yang pertama, apa saja perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa 1945 hingga 2020? Kedua, mengapa terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1998? Yang ketiga, apa saja peranan dari 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahan di Indonesia, baik sebelum diamandemen ataupun sesudah diamandemen? Jawabannya Bu Nina tunggu ya. Oke, terima kasih. Harapan Bu Nina, kita semua sehat untuk dapat bertemu kembali pada materi selanjutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.